Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Engkau selalu ada, Engkau nyata di hidupku Tuhan. Kami tak pernah sendiri, kami tak pernah sendiri. Kau selalu beserta, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata. Kami sembah Engkau. Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan.
bagiku. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu nyata Tuhan di hidup kami. Kasih-Mu nyata di hidup kami. Kesetiaan-Mu nyata di hidup kami Yesus. Dan Kau selalu melihat kami. Kau selalu memperdulikan hidup kami. Kau selalu bekerja di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, kekasih Tuhan, jemaat gereja Allah baik. Saya mengucap syukur pada pagi hari yang luar biasa ini. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk boleh sharing firman, untuk boleh berbicara tentang kebaikan Tuhan. Memang Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung kepada firman dan nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Firman yang diambil pada hari ini adalah firman dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Satu firman yang sangat populer di gereja Allah baik. Dan juga menjadi satu firman yang populer buat saya. Yang dimana saya sangat terberkati dengan ayat ini. Mari kita simak sebentar Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ku di sini adalah Allah dan kamu di sini adalah kita. Anda dan saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini benar-benar kita di dalam satu keadaan yang sangat tidak enak. Selama beberapa bulan ini kami merasakan, saya kira bukan saya saja, tetapi seluruh dunia merasakan. Seolah-olah, memang kacau balau. Di negara manapun kacau balau. Saya tidak menyangka bahwa sampai hari ini, saya ada di rumah beberapa bulan. Tidak boleh keluar, lantaran adanya pandemi. Yang mana pandemi ini berkelanjutan sangat panjang. Tetapi Bapak Ibu yang kami kasihi, kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berarti kita ini dikhususkan Bapak Ibu. Dikhususkan menjadi satu pilihan daripada Bapa di surga. Oleh karena itu, kami kenal Bapa di sorga dengan sebutan kerajaan sorga. Satu kerajaan berarti kita ini tidak perlu khawatir apapun. Kita punya kerajaan. Kalau kerajaan kita punya segalanya. Dan memang Bapak Ibu, kita dilengkapi dengan segala-galanya oleh Bapa yang di sorga. Coba Bapak Ibu simak kembali kepada kehidupan Bapak Ibu. Tidak ada yang terlantar, tidak ada yang kekurangan, walaupun dalam keadaan seperti ini. Tuhan mengatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, tidak perlu untuk takut dan khawatir. Sesungguhnya Bapak Ibu kita dikenal sebagai orang Kristen. Orang Kristen di sini mempunyai makna yang luas. Pengikut Yesus bisa juga disebut orang Kristen. Murid Yesus juga bisa dikatakan orang Kristen. Di sini Bapak Ibu saya mau menjelaskan. Karena hari-hari yang saya nyanyikan, saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid daripada Tuhan. Sehari-hari saya menyanyikan lagu, ingin serupa dengan Yesus. Ingin serupa dengan Yesus, Bapak Ibu. Kalau kita mau serupa dengan Yesus, Yesus tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Dia saja mengatakan, semua punya kandang dan liang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Bapak Ibu, dengan pesan ini, saya mau katakan keadaan apapun Bapak Ibu yang dikatakan orang Kristen dan yang katanya anak-anak Tuhan, tidak perlu mengeluh. Karena memang mengikut Yesus di Alkitab ribuan ayat, tidak ada satu ayat yang mengatakan kalau mengikut Yesus akan jadi kaya raya. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau memang ada, saya juga mau lihat di ayat yang keberapa, pasal berapa dan ayat keberapa. Begini Bapak Ibu, murid Yesus yang diajak mengikut Yesus. Beliau katakan, Tuhan katakan, Yesus katakan, jangan bawa apa-apa. Jangan bawa apa-apa, jangan sangu apa-apa. Baju lebih 2 saja tidak boleh. Demikian keadaan murid-murid Yesus. Yang mana mau mengikut Yesus. Tidak punya apa-apa. Dan kalaupun hari ini, di kala pandemik, Bapak Ibu sekalian mengalami keadaan yang berbalik 180 derajat daripada yang semula. Baik saya katakan, janganlah berkeluh kesah. Karena mengikut Yesus, bawa baju double saja tidak boleh. Tapi nyatanya murid Yesus tidak ada yang terlantar.
Tidak ada yang tidak makan. Semuanya terpelihara dengan baik. Mari kita flashback mundur kepada keadaan kita. Kita sebagai orang Kristen sudah mengalami Yesus berkali-kali. Mengalami keajaibannya yang luar biasa. Saya hidup hari demi hari dengan keajaiban yang Yesus tunjukkan dalam hidup saya. Banyak cerita di dalam kehidupan saya mengikuti Yesus. Hari-hari saya hidup dengan mukjizatnya. Saya kira setiap anak Tuhan mengalami masa yang demikian. Mengalami pengalaman-pengalaman yang demikian. Kalau Anda sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, tidak mengalami saat-saat yang seperti saya katakan itu tadi, mengalami saat-saat bersama Yesus, menikmati mukjizatnya dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, itu belum orang Kristen yang 100%. Masih hanya Kristen KTP, saya mohon maaf. Bapak Ibu harus punya pengalaman dengan Yesus. Karena kalau saya berbicara pengalaman dengan Yesus, Yesus itu adalah sosok yang luar biasa. Makin kita dekat dengannya, makin kita percaya dengannya, maka mukjizat itu bertubi-tubi datang di dalam hidup kita. Terobosan demi terobosan akan kita rasakan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya hanya berpesan, jangan khawatir apapun dalam kehidupan ini. Jalani dengan benar, jalani dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ini. Jangan takut apapun, pandemik apa-apa, tidak usah khawatir. Karena semua sudah ada jaminan bagi anak-anak. Bagi orang-orang yang memang betul-betul mengasihi Yesus. Banyak ayat-ayat Alkitab boleh dijadikan pegangan pada saat pandemi itu. Hanya cukup satu saja kata, percaya kepada Yesus. Tidak ada kata lain, tidak ada kata bukan. Hari-hari ini nyata benar bahwa Yesus berkuasa penuh atas langit dan bumi. Kalau sebelum pandemi, mungkin orang katakan Yesus berkuasa atas langit saja. Karena manusia banyak yang pinter, teknologi canggih, bisa cloning, sudah hampir seperti manusia, cuma tinggal dikasih hembusan napas. Tapi kalau cloning itu dijadikan dihembusi oleh napasnya, yang bikin cloning tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak laku. Hanya napas Yesus yang laku membuat manusia hidup seperti kita ini. Bapak Ibu yang terkasih, nyata saat pandemi kuasa Tuhan luar biasa. Tidak ada yang bisa menguasai COVID sampai hari ini. Maka dari itu mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Agar COVID ini manusia diberi izin, diberi perkenan oleh Tuhan untuk menciptakan vaksinnya. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan ada vaksin itu. Di sini Tuhan mau katakan, ini loh, ini kuasaku. Tidak ada yang melebihi, tidak ada yang mengungkuli daripada kekuasaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam sesuatu keadaan yang tidak baik seperti yang kami rasakan waktu-waktu COVID sekarang ini, selalu ada hal-hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sekarang Bapak Ibu, semua tatanan hidup dirubah. Tuhan sebetulnya kasihan kepada kami. Ada manusia yang semua ada di bumi ini. Tuhan kasihan. Tuhan bilang, waktuku untuk datang kembali sudah dekat. Tetapi aku tidak mau
kalau nantinya neraka penuh dengan anak manusia. Tuhan sayang, Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, yaitu dengan adanya masa COVID sekarang. Ada banyak hal-hal baik yang ada di dalam keadaan COVID ini. Di mana ayah ibu tidak mengenal anaknya. Ayah ibu berangkat pagi pulang malam. Bapak sibuk dengan meeting, ibu sibuk dengan arisan. Anak hanya diasuh oleh pengasuh, suster, pembantu, sopir, semuanya dilengkapi. Mereka tidak mengenal anaknya ini peranginya bagaimana. Dan hari-hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberikan kasih sayang dari orang tua kepada anak-anak. Lockdown semua di dalam rumah. Ada bapak yang tidak pernah ketemu anaknya. Dari pagi berangkat, pulang, berangkat anak masih tidur. Pulang, anak sudah tidur. Ketemunya mungkin hari Minggu. Tidak ada genap 24 jam, tidak ada. Sehari pun tidak ada. Dan itu bergulir hari-hari Bapak Ibu. Tahu-tahu anak menginjak dewasa. Tahu-tahu bapak ibunya dipanggil oleh kantor polisi. Anaknya kena narkoba. Itulah kenyataan yang ada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan mau rubah segalanya. Dan sekarang kita beribadah dari rumah. Lewat Zoom. Teknologi yang canggih. Apa yang canggih ada di bumi itu berasal dari surga. Teknologi-teknologi yang luar biasa itu pun ada di bumi karena perkenan Tuhan. Semuanya datang dari surga. Semuanya ada dari Sang Pencipta. Bapak Ibu, seburuk apapun, jangan pernah khawatir. Kita ini ciptaannya Bapak Ibu serupa dan segambar dengan Allah. Napas pun dari Allah. Kita ini sebetulnya seonggok debu yang diberi napas Allah. Seonggok debu yang tidak ada artinya. Diberikan satu kemuliaan lewat napas daripada Allah. Kita menjadi sesuatu yang berharga. Kita ini ciptaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seandainya kata Bapak Ibu menjadi pencipta dari sesuatu barang, kira-kira Bapak Ibu akan pelihara nggak barang ciptaannya sendiri? Menurut saya, kalau saya menciptakan barang, saya akan tetap artinya akan tetap pantau keadaan barang ini. Kurang ini, kurang itu. Kalau misalnya itu sesuatu barang yang untuk dilihat, ditaruh di bufet, di lemari kaca. Kalau itu misalkannya pembantu yang mecahkan, pasti saya marah. Jangan itu barang kesayangan saya. Demikian Bapak Ibu juga dengan keadaan kita ini. Jangan takut kita terlantar. Dengan satu catatan, kalau kita masih berasa bahwa kita ini adalah ciptaannya. Barang ciptaannya tidak akan ditinggalkan oleh kreatornya. Demikian juga dengan kita umat manusia. Dia kasihkan anaknya, dia cari jalan untuk merubah. Bisa dekat dengan kita. Itulah cinta kasih yang tidak bisa kita balas. Cinta kasih yang datang dari surga, yang datang dari Allah Bapa di surga. Dia tidak akan menelantarkan ciptaannya. Oleh karena itu pesan saya, apapun keadaan pandemik virus apapun, jangan pernah takut. Perlindungan atas kita ciptaannya sempurna adanya Bapak Ibu.
Dan Dia akan terus mengikut kita selama kita mau untuk diikuti. Dia akan selalu menjaga barang ciptaannya ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dan dengan penuh cinta kasih. Itulah Bapa yang di surga. Sekali lagi Bapak Ibu, virus atau apapun, jangan pernah takut. Maju terus bersama Yesus. Sehat terus bersama Yesus. Tidak akan ada COVID apapun yang akan mendekati barang ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya kasihi. Sekian firman saya untuk ini kali. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Dan saya akhiri dengan doa penutup untuk sharing firman saya pagi ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur ya Bapa, untuk semua apa yang sudah Engkau beri dalam hidup kami. Semuanya baik Bapa. Semuanya istimewa untuk anak-anak. Dan kami percaya bahwa kami akan terus berjalan bersama Engkau ya Bapa. Bersama Engkau yang menuntun setiap kami, Allah Roh Kudus yang sudah Bapa berikan pada setiap kami. Percaya saja kalau kami ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihi dan disayang oleh Bapa di surga. Sehingga sebelum Yesus meninggalkan manusia di bumi, Dia memberikan Roh Kudus kepada setiap kami yang dikasihi. Begitu berat mau pergi, mau meninggalkan, masih kepikiran. Demikianlah seperti halnya kita, kepikiran dengan anak kita. Demikian juga Bapa di surga, memikirkan selalu keadaan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dan percaya perlindungan-Mu tetap sempurna untuk setiap kami. Kami mengucap syukur dan juga berdoa untuk Sinode Gereja Allah Baik, dari pucuk pimpinan sampai kepada pendeta jemaat Gereja Allah Baik dimanapun berada di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada seluruh gereja Allah Baik, dari pucuk pimpinan sampai di seluruh bumi. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini dan bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah memberitakan firman, mengucap syukur dan melayangkan doa-doa kami hanya di bawah satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.